Hai, ketemu lagi dengan Tante Debs pakai Z. Selamat datang di channel aku. Kali ini, udah lama ya kita tidak pernah berhai-haian lagi. Buat kalian-kalian yang sudah sering banget komen, nonton vlog-vlog aku, makasih banget. Gak bisa, tangannya gak bisa dua, soalnya yang satu pegang kamera. Anyway, buat kamu-kamu yang belum berteman, yuk berteman. Kalau masih lihat tanda merah di bawah, tolong diklik, klik. Anyway, so ini adalah video yang udah lama banget di request. Jadi diminta gitu loh kan. Karena aku dulu pernah bilang kayaknya aku pengen bikin video tentang bongkar pantry. Kalau yang nggak tahu pantry apaan sih tante? Pantry itu tuh belakangannya tuh pantry. Pantry itu adalah semacam kayak apa ya, gudang makanan kali ya. Kalau di sini tuh pantry semacam gudang makanan. Karena di sini suka musimnya berganti-ganti, terlebih kalau lagi musim dingin, lagi salju, kita nggak bisa keluar rumah, jadi disarankan dan ada baiknya. Bibir gue kok begini-begini ya. So lanjut lagi ya. Tadi aku kayak ganggu gitu sama bibir aku yang pecah-pecah ini, tapi ya sutra lah ya. Memang gitu resikonya kalau lagi musim dingin itu, bukan muka aja yang retak-retak, tapi bibir juga pecah-pecah seperti yang kalian lihat ini. Ya udah, terima aku apa adanya, jangan fokus di bibir, fokus di mata saya. Sama fokus di video ini. Yuk, gak usah lama-lama lagi, aku akan nunjukin ada apa sih di dalam pantry aku. Nah, jadi kita buka dulu pantry ya. Jeng. Kita nyalakan dulu lampunya. Jadi ya, ini sebenarnya sudah melalui proses pembersihan. Tadinya itu lebih kacau balau lah. Isinya ada segala macam lah, numpuk jadi satu. Dan ini sudah aku sudah aku agak sortir ya, mengikuti programnya Marie Kondo. Bener gak sih ngomongnya? Anyway, nah yuk kita mulai mungkin dari bawah ke atas, apa dari atas ke bawah? Kayaknya kita mulai dari bawah dulu, oke? Yuk, harus jongkok. Jadi di bawah ini biasanya aku taruh barang-barang yang berat seperti aqua galon. Namanya sini bukan aqua sih, tapi pasti nanya, tante kalau minumnya di galon-galon begini. Sebenarnya air di sini, air di Kanada ini bisa langsung dari keran. Tapi entah gimana, aku itu masih yang kayak mau dibilang apa sih istilahnya? Sugesti gitu nggak sih? Atau apa gitu ya? Tambah lagi waktu itu aku coba minum langsung dari keran, akhirnya aku operasi usus buntu buat kalian yang belum tahu. Jadi di sini tuh mungkin karena saking diusahakan supaya airnya bisa langsung diminum, jadi kayaknya air minum itu punya kayak zat-zat treatment gitu ya. Nah itu menumpuk menjadi satu, dan kalau nggak tahu deh di aku jadi batu gitu. Jadi aku stop minum memang dari dulu juga sebenarnya nggak terlalu suka. Akhirnya sekarang totally stop. Ini beli airnya, refillnya itu ada di supermarket terdekat. Nantilah kita bahas itu ya. Anyway, nah ini adalah supply air minum aku. Baru aku geser. Itu berat ternyata, masih ada airnya. Kalau ini nggak ada airnya. Nah aku punya mixer. Jadi mixer, ya padahal Tante Debs kapan bikin kue? Ya gak apa-apa ya, punya aja dulu. Baru nanti siapa tahu ada tiba-tiba dapat ide gitu kan. Atau punya hasrat untuk bikin kue, nah baru nih dikeluarin. Seperti itu. Yuk lanjut ya. Terus apa lagi ya, kita geser sedikit.
Selanjutnya kita bergeser ke sebelah kiri. Ini, aduh berat juga ini ya. Ini aku punya apa sih namanya, dispenser beverage. Ini aku beli karena kadang-kadang ya kalau kita lagi ada acara, lagi ada gathering gitu, punya kayak gini kan enak tuh. Jadi kalau kita mau bikin kayak apa sih, koktail atau drinks atau es jeruk atau apa, I don't know. Aku punya itu, ya. Nah, jadi aku simpan lah ini yang berat-berat di sini. Terus kalau ini adalah tisu kotak. Gila ya, Tante Des banyak banget untuk tisu kotaknya. Kita nggak tahu loh kalau lagi musim-musim apa sih? Dulu tuh aku tuh punya alergi ya. Jadi kalau misalnya saljunya itu udah mulai meleleh itu, aduh hidungnya langsung yang kayak mengalami hidungnya langsung mengalami kebocoran. Nah kalau ini apa? Ini tuh kayak semacam dingklik. Kalau di Indonesia kan terbuat dari kayu ya. Kalau ini belinya di IKEA. No sponsor ya IKEA. Tapi ini kuat banget tuh. Kuat banget, bisa menahan berat tubuh saya yang lumayan semok. Anyway, nah itu kita di sana. Di sini sebenarnya taruh di bawah sini biar gampang ya buat saya ambil. Nah ini beras itu penting. 2 karung. Ini beras favorit. Ini kan dibilang jasmine ya, berarti kayak baunya itu melati. Kenapa ya Thailand itu? Kenapa Indonesia tidak import? Maksudnya nggak ekspor beras ya ke Kanada? Dan aku selalu memastikan ada tulisan new crop tahun 2020. Berarti ini maksudnya panen baru ya. Panen baru karena berasnya itu enak banget, pulen, wangi, dan ya gitu deh. Makanya aku selalu mastiin, selalu belinya ini Crop. Oke, ya udahlah ya. Lantai basement pertama. Nah, sekarang kita naik ke kedua. Ini sebenarnya sih sederhana aja ya penyimpanan. Aku nyimpan di sini ini kayak tas-tas buat lunchbox aku. Jadi kalau misalnya ke kantor mau bawa bekal, ini dia, aku punya tas, ada yang sana sama yang sini. Yang di sana tuh biasanya bisa untuk masuk botol minuman yang tinggi, tumbler yang tinggi. Kalau ini buat makanannya doang. Baru ini kontainer. Ini sebenarnya sebelumnya lebih banyak ya guys kontainernya. Dan ini tuh kontainer yang aku bawa dari Indonesia. Jadi karena kan aku dari Indonesia suka bawa makanan tuh ke sini. Kayak misalnya apa, sambal rawa atau apa. Nih, ini yang gini-gini tuh aku bawa dari Indonesia. Karena aku bawa makanan, jadi aku beli kontainernya dari Indonesia. Nah, kalau yang kayak gini-gini, ini biasanya buat bawa makanan siang. Ini aku beli dari IKEA. Kadang-kadang kalau lagi sale lagi murah. Nah, jadi tuh ini kontainer yang putih. Ini tutupnya biar nggak sibuk cari tutupnya mana seperti itu. Tuh, berdasarkan warna, yang merah di belakang dan yang putih di sini. Ini sebenarnya nggak di sini lah, tapi oke gitu. Nah, kalau ini yang lebih gede-gede, karena kadang-kadang kan kalau misalnya aku ada acara terus harus bawa makanan, biasanya aku pakai kontainer yang gede-gede ini. Jadi basically di bawah ini adalah kontainer gitu. Yuk naik ke lantai 1, 2, 3. Nah ini beras. Aku taruh di kontainer beras kayak gini supaya gampang. Jadi aku tinggal buka terus nyerok. Karena kalau dari itu susah kan, ribet. Nah kalau ini kan gampang. Karena kan kita kan masak beras tiap hari ya. Jadi aku tuh sengaja taruh di kontainer seperti ini. Berasnya tuh wangi banget tahu. Walaupun dalam kondisi gini aja udah wanginya minta ampun. Jadi aku tinggal nyendok, gampang. Oke. Seperti itu. Ini kayak gini-gini banyak di dollar store. Kontainer seperti ini. Aku udah beli beberapa gitu karena aku suka ya pakai kontainer. Kayak kesannya rapih aja gitu. Nah, itu beras, guys. Baru kita lanjut ke tetangganya di sebelah ini.
Nah, ini bagus ya ininya, keranjangnya. Aku sangat-sangat suka banget sama keranjang-keranjang kayak gini sebenarnya. Dan ini aku dapatnya, ini sebenarnya keranjang bekas ya, belinya. Aku beli kayak di toko-toko barang bekas gitu, harganya cuma $1. Tapi aku suka karena dia perpaduan dari keranjang dan metal. Anything yang mix kayak gini, kayak menurut aku cantik aja. Nah, biasanya aku keep ini kayak, lihat, ini bumbu-bumbu yang aku bawa dari Indonesia. Nggak disponsor ya. Indofood, please. Tolong aku dijadiin duta dong, karena aku suka Indofood. Indomie, Indofood, ya kan, tuh. Sambal goreng, tuh. Nah, aku juga punya, apa sih namanya? Kalau pengen bikin-bikin yang santan-santan, aku lebih suka pakai yang bubuk. Karena pertama gampang dibuka kalau yang bubuk gini, daripada yang kaleng itu kayak serem banget. Dan lagi pula kayaknya tajam. Kasihan nanti sama apa sih namanya, sama tukang sampahnya, nanti tangannya kena tajam-tajam. Ini juga dari Sasa ya, aku nggak promosi ya. Jadi semua ini adalah aku beli pribadi, nggak di endorse. Sasa untuk pisang goreng, kadang-kadang pengen ya pisang goreng, kalau di sini mah nggak ada tukang gorengan ya Cin. Jadi apa-apa semuanya harus beli, bikin sendiri. Dan ini aku bawa dari Indonesia. Dan ini lihat dong, daun salamnya kita di sini ya, kering kerontang, disayang-sayang, dan maharani ya Cin. Jadi seperti itu bumbu-bumbu di sini. Jadi kalau aku misalnya mau masak, aku tinggal pilihan. Misalnya aku hari ini mau masak apa, misalnya aku bikin sayur asem, tuh aku suka banget sama sayur asem ya, tuh. Atau mau bikin sayur sop, tuh udah ada. Ini kadang-kadang pengen aja gitu yang manis-manis, gini kan ubi manis ya, tinggal dipotong, direbus. Nah ya gitu deh. Ini ada koleksi bawang merah aku, terus ada kayak apa nih, asem, saking sukanya. Oh, ini kemarin tuh ada yang ngasihin aku bon cabe ya, tapi sebenarnya aku tuh kayak takut gitu loh makan ini. Tuh bayangin tuh, dikasihnya level 15 loh geng, tuh 15, pedasnya gila. Yang ada habis makan langsung gila. Yuk kita pindah aja ke kontainer selanjutnya. Ini adalah, please jangan dihakimi. Kalau nanti kalian tinggal di luar negeri ya, walaupun kalian punya makanan apa gini, tetap harus punya mie instan. Jeng jeng jeng. Aku punya ada berapa macem ya. Jadi yang ini nih yang Jepang punya, Sapporo Ichiban. Ini aku suka banget. Apa ya? Karena dia rasanya light, dan terutama tentunya karena di sini nggak ada Indomie yang lain. Ada sih sebenarnya Indomie yang kayak kuah-kuah gitu, tapi menurut aku tuh kayaknya Indomie palsu deh. Soalnya masa nggak berasa micinnya. Nah, kalau di sini banyak banget loh jualan ini, Indomie, instant noodle, mie goreng. Orang Filipina aja di sini doyan banget, mereka tuh sampai borong ya. Dan ini nih murah banget kalau di sini. So kalian jangan khawatir, di sini ada Indomie mie goreng. Aku sebenarnya belinya 2 kotak ya, tapi ya udahlah ini. Dan ini aku gabungin sama sambal saset ABC, ya kan, dipetik, dikemas segera. Maksudnya, oh ya, aku gabungin di sini karena kan paling enak ya kalau makan mie gini kan dengan sambal-sambalan. Ini juga aku beli di Indonesia. Tuh, aku beli di Indonesia khusus untuk di sini karena kadang-kadang bawa di tas ya. Kalau di restoran, buat kalian-kalian yang misalnya nanti mau jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa bawa sambal saset. Kenapa? Ya, kamu akan berterima kasih padaku nanti. You'll thank me later ya. Karena you know what? Nanti bawa sekalian makan, kayak makan pizza, makan apa, di sini nggak ada sambal botol ya, geng. Cuma ada saus tomat gitu. Males kan loh. Jadi ini menyelamatkan deh kalau kalian jalan-jalan ke luar negeri ya gitu. Aku rasa yang udah sering jalan luar negeri udah tahu deh, bawa bon cabe atau nggak bawa bon cabe atau nggak bawa sambal ABC supaya bahagia hidupnya tentunya. Ya, kita tutup dulu lah ini ya. Dah, lanjut kita ke sebelah.
Nah di sebelah ini itu aku tadinya ini ini hadiah ya, hadiah dari temen. Sebenarnya ini tempat apa sih, kayak tempat sendok, garpu apa segala macam. Tapi aku ganti fungsinya, ini menjadi tempat untuk koleksi. Aku kebetulan kemarin ada yang ngasih nih coffee mix Indo Cafe. Kadang-kadang pengen aja gitu kan, jadi aku simpan, jadi aku gampang. Oh iya nih aku punya ini. Nah terus kalau yang ini tuh kayak apa sih kalau mau dibilang, ini kayak healthy snack gitu ya, tuh yang naturale gitu. Jadi ini misalnya kalau lagi apa sih nggak mau makan gede, hanya pengen ganjel perut, pakai ini. Jadi gampang gitu kan, kelihatan, tinggal diambil. Tuh aku gabungin, udah mulai mau habis. Aku juga punya ini ya, ini juga seperti kayak energy bar gitu. Jadi kadang-kadang bawa ini di tas itu, karena kadang-kadang kita kalau lagi sibuk nggak sempet makan ya, makan ini doang tuh udah lumayan lah, udah keganjel. Nah ini juga ada kayak apa sih, kayak chia, kayak biji-bijian biji-bijian sih ya gitu deh. Ini kadang-kadang enak ya dicampur dengan almond milk gitu, jadi kayak puding chia. Kok gue jadi ngomongin makanan ya ini ya, anyway ya udahlah. Nah terus aku kalau di bagian ini, oke, aku harus agak menjauh ya supaya aku tunjukin sama kalian. Di bagian ini adalah sebenarnya dikhususkan untuk bahan-bahan membuat kue. Tapi ya gitu ya, kadang-kadang tunggu bulan purnama atau tunggu bulan warna biru baru saya. Tapi kadang-kadang aku pengen loh, kayak misalnya aku mau bikin banana bread atau bikin apa tuh, dulu mau bikin cupcake. Ini aku udah punya kertasnya. Nah ini stok menteganya. Ini gula ya, gula. Baru ada juga tepung, jadi gampang. Tinggal buka gini doang tuh, tinggal buka, udah ambil kan gitu. Terus itu ada stok tepungnya. Nah di sini itu alat-alat bikin kue. Jadi kayak ada vanilla, terus ada blue band juga ya. Karena waktu itu aku pengen sok-sokan bikin martabak tapi nggak pernah berhasil. Terus ini ada kayak gula, bukan gula sih, ini kayak semacam cocoa powder. Apa tahu mau bikin agar-agar ya. Terus ada tapioka, macam-macam lah di dalam sini. Pokoknya intinya ini kayak semua perintilan. Oh ya ini kayak ada kayak pewarna kupu-kupu, tahu kan sih kalian? Aku pernah beli ini nih yang rasa pandan, bikin warna hijau buat bikin dadar gulung. Anyway, oh ya ini adalah kayak apa sih? Kayak baskom ya untuk bikin kue atau apa, aku taruh di sini jadi gampang untuk nyarinya. Selamat pagi, hari ini adalah hari Rabu, jadi saya harus buang sampah. Malah dimatiin. Ya ampun, ini sebenarnya udah mau jam 8 pagi ya. Tapi tuh di luar masih gelap gulita. Ini udah mau jam 8 loh. Ya udah, kita buang sampah dulu. Nah, kalau yang botol-botol kayak gini itu harus dipisahin, nggak bisa dibuang bareng-bareng. AKA harus recycle, gengs, gitu. Nah, ini aku mau buang. Wah, penggemar teh botol nggak di endorse. Siap untuk bawa keluar. Ini dia nih, dingin, salju-salju. Tuh masih salju guys. Nah ini sampahnya cuma taruh di sini doang nih. Tuh, nanti akan diambil nanti pagi. Tuh tetangga juga udah punya salju lagi. Tetangga udah naruh sampah. Sebelah nggak ada sampah kayaknya. Tuh coba sana ada sampah. Kalau udah selesai kayak gini, aku tinggal ambil plastik ya. Biasanya aku kalau habis belanja
gitu plastiknya aku ini apa namanya, aku simpan kayak gini, jadi plastiknya bisa dipakai lagi. Nah, plastiknya ini tinggal dipakai di situ. Nah, udah jadi kayak gini, baru deh dibalikin lagi ke toilet. Bersih. Nah, sekarang kita tinggal ngopi deh. Nah, ini kebetulan aku punya mesin. Aku udah ngerti caranya untuk set dia supaya otomatis. Jadi pagi-pagi kopinya udah jadi. Tuh kan. Tinggal nuang, kita bikin kopi. Hari ini kita mau sarapan pumpkin bread. Ini dari Caca. Thank you Caca. Kita mau pakai gelas apa ke hari ini? Kayaknya aku mau pakai gelas ini yang ada tulisan coffee. Jadi gelas ini hanya boleh untuk kopi doang, teh nggak boleh, atau minuman-minuman lain ya, keles. Sekarang kita siapin dulu creamer. Aku pakai ini ya, vanilla caramel. Ini enak banget, suka nggak terlalu manis. Oke, sekarang kita ambil. Tuh ya, jamnya udah mau 7:30, tapi kondisi di luar masih sangat-sangat gelap gulita. Kita balikin lagi karena nanti ini sisanya mungkin kayaknya kan dia masih tetap panas tuh, sisanya aku mau bawa ke kantor nanti. Dan sekarang kita tuangkan creamernya. Aku nggak terlalu suka banyak sih, cukup gitu aja. Dan ini biasanya nggak aku aduk supaya nggak terlalu manis. Nah, sekarang kita buka roti ini. Memang ya, kalau punya teman jago nge-baking itu kayaknya tada. Iris, tinggal kita panasin nih. Pengen tahu harganya berapa. Iya Cun, ini 79. Cun ada yang 50%.
What does this do?